Saya mulai dari konteksnya dulu. Konteks pembicaraan Pak Beni Ramdhani ini adalah konteks merajalelanya tindak pidana perdagangan orang, TPPO namanya. Nah itu kan kita rame nih sudah beberapa tahun, di mana orang dijual ke luar negeri. Ada yang dijual untuk menjadi pekerja-pekerja di kapal-kapal laut, tetapi dikurung di dapur, tidak pernah boleh keluar sampai berbulan-bulan. Bahkan ada juga yang meninggal disaksikan oleh teman-temannya hanya dibuang di laut gitu. Nah itu kan menjadi perhatian pemerintah. Kita terus membahas ini dan terus melakukan tindakan. Tapi kan kita perlu lebih cepat. Sehingga pada sekitar, saya tidak ingat persis ya, rapat itu. Karena rapat tentang itu berkali-kali. Kata Pak Beni diperkirakan Agustus 2023, Pak? Enggak. Oh bukan ya? Jauh sebelum itu. Oke. Agustus 2023 itu keluarnya Perpres baru. Tapi seingat saya tuh kita sudah mulai bulan April Mei sudah rapat terus tentang itu. Tentang TPPO. Tentang TPPO. Okay. Sampai karena memang ada beberapa orang yang dicurigai gitu, tetapi tidak ditangkap-tangkap. Nah gitu kan. Yeah. Bahkan sindikatnya terbaca. Ini orang tidak jelas diberi paspor. Tidak mungkin orang mempunyai uang untuk beli paspor tapi tiba-tiba punya paspor. Kadang-kala dari Jombang, kadang-kala dari Pontianak, kadang dari Medan, padahal dia orang Madura, orang NTT dan sebagainya gitu. Itu mencurigakan. Ditulis di situ kunjungan wisata, ya kan? Yeah. Masa orang kayak gini mau wisata gitu? Dan itu ratusan orang gitu. Nah sehingga lalu kita rapat laporan bahwa tindak pidana perdagangan orang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, rapat itu kemudian menghasilkan keputusan-keputusan yang bagus. Nah, rapat yang di sekitar bulan Juni itu keputusannya, ya sekitar Juni atau Juli gitu, keputusannya itu bagus. Pertama, merombak gugus tugas karena Pak Beni. Satgas TPPO. Namanya gugus tugas. Gugus tugas. Namanya gugus tugas. Karena laporan Pak Beni mengerikan juga tentang gambar-gambar orang yang disiksa, yang dilempar ke laut, yang matanya jadi buta. Kemudian berapa tenaga ilegal di luar negeri itu 9 juta orang kita punya orang di luar negeri itu yang 4,5 juta itu ilegal menurut Pak Beni. Dan ini berbahaya bagi kemanusiaan. Sehingga lalu Presiden mengambil langkah-langkah. Apa usulnya pada waktu itu? Satu, merombak Satgas. Yang tadinya Ketua Satgas itu Menko PMK, lalu pelaksana hariannya itu Ibu Menteri PPA. Ibu Bintang. Ibu Bintang pada waktu itu. Bu Bintang kan mengeluh, saya ini sudah banyak bekerja, melapor kemana-mana, tindakannya tidak ada. Sehingga pada waktu itu rapat kabinet memutuskan pada waktu itu udah dirombak aja. Agar tindakan lebih cepat, Pak yang memimpin nanti ketua hariannya itu Pak Kapolri. Menggantikan Bu Bintang. Menggantikan Bu Bintang. Dan mulai bulan Juni itu, sejak rapat kabinet itu, dilakukan penangkapan lebih dari 500 setiap bulannya. Tapi itu masih konteks TPPO secara keseluruhan ya? Iya. Tidak spesifik bicara bisnis judi online? Tidak. Belum? Nah, ini saya akan bicara ke situ kemudian. Yeah. Nah, TPPO itu kan kemudian dari orang yang dikirim ke luar negeri itu banyak. Itu kan banyak ditemukan itu bekerja menjadi operator judi. Pasti ada aktornya juga di Indonesia TPPO itu. Nah, saya sendiri diberi 5 nama. Pak Beni waktu itu
menyebut banyak nama Pak Beni Ramdhani. Itu di rapat atau? Di rapat itu ada saya, ada Pak Muhajir, ada Panglima. Jadi betul ada rapat terbatas di istana Iya. yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, ada 2 Menko, ada Iya. Kapolri, Panglima TNI, gitu ya? Ada. Betul itu Pak ya? Ada, betul. Ada Menaker, kemudian yang menyangkut urusan paspor itu, kalau ndak Menkumhamnya Pak yang datang saya kira Pak Karim itu, Silmi. Ya, imigrasi. Pokoknya pada itu bicara soal bagaimana paspor kok bisa keluar kayak gitu, dipanggil semua lah oleh Presiden. Ini yang rapat Agustus berarti Pak ya? Enggak. Belum? Itu Juni, sebelum Juli. Agustus. Ya, okay. Agustus itu sudah langkah yang lebih formal dibentuknya Perpres. Oke. Sebelum itu udah diputuskan Perpres akan dibuat, tapi sebelum ada Perpres itu Pak Kapolri langsung membentuk tim internal. Nah di situ langsung diadakan penangkapan yang ratusan itu. Jadi efektif nih yang dilakukan oleh Kapolri. Tapi sebelum ke situ Pak, berarti di rapat tadi yang dihadiri oleh Presiden beberapa menteri itu, betul di situ Pak Beni melaporkan, menyampaikan bahwa ada sindikat untuk penempatan dan termasuk judi online. Betul ada. Tapi kan banyak yang disebut. Tidak hanya inisial T ya? Tidak aja inisial C. Saya aja mendapat 5 nama yang langsung saya follow up. 5 itu termasuk T atau di luar T? Di luar. Namanya itu diberikan ke saya nih Pak di Batam. Di Batam itu atas laporan masyarakat yang dimotori oleh Pak Romo Pascal kali ya. Pascal ya. Di situ melakukan advokasi terhadap tindak pidana pencucian perdagangan orang itu, saya dapat 5 nama. Ini Pak, ada pejabatnya, pejabat vertikal di daerah ya, terlibat 2, ini yang mengkondisikan. Kemudian ada orang swastanya, yang pejabat ini sudah dimutasi semua langsung. Nah yang 3 nama ini sudah dinyatakan tersangka, tapi 2 tahun berkeliaran. Tidak ditangkap, padahal sudah dinyatakan buron tersangka. Nah, saya diskusikan ke dalam, akhirnya bersepakat. Saya diminta oleh teman-teman menyampaikan ke Kapolri nama ini. Saya sampaikan langsung ke Kapolri berdua. Pak Kapolri, saya ada perlu ini nyampaikan ini. Ini ada nama ini nih, ada di Batam berkeliaran buron. 3 nama itu? Ini namanya. Saya tidak pakai surat karena harapannya itu operasi diam-diam. Operasi senyap ya? Operasi senyap. Jadi saya tulis di kertas saja Pak ini namanya, ini siap Bapak gitu. Nah saya sendiri kemudian juga ke Batam melihat situasi. Pada waktu itu berkunjung juga ke Romo Pascal gitu. Nah nampaknya langkah-langkah sesudah itu saya ikuti bagus. Meskipun sampai saya berhenti sebagai Menko itu tidak mendengar kabar yang 3 orang yang sudah jelas menjadi tersangka tapi masih berkeliaran di Batam. Yang Bapak sudah laporkan kepada Kapolri? Iya, langsung ke Kapolri.